Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama SS Channel. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi video tentang 15 rumus yang sering digunakan di Microsoft Excel dan cara menjalankan fungsi rumus tersebut. Bagaimana jalan ceritanya? Simak terus video ini sampai akhir. Rumus yang pertama adalah rumus sum. Rumus ini memiliki fungsi utama, yaitu untuk menjumlahkan. Rumus sum juga sering digunakan untuk pekerjaan atau tugas dengan cepat dan benar. Contohnya, di sini kita ingin menjalankan rumus sum sama dengan sum. Kita blok dari nilai awal sampai akhir. Enter. Nah, di sini sudah terdapat jumlah dari keseluruhan nilai yang didapat dari berbagai mahasiswa. Lanjut. Average adalah rumus yang memiliki fungsi utama untuk mencari nilai rata-rata pada variabel tertentu. Contohnya, kita ingin mengetahui nilai rata-rata dari beberapa nilai yang ada di sini ya. Kita ingin menjalankan sama dengan average kita blok langsung enter. Nah, di sini terdapat nilai rata-rata dari nilai-nilai yang ada di sini nih. Kolom. Nah, ini. Selanjutnya ada fungsi rumus count. Fungsi rumus count adalah untuk menghitung beberapa jumlah sel dalam rank. Nah, di sini kan saya mempunyai data beberapa mahasiswa. Nah, saya ingin mengetahui jumlah mahasiswa tersebut dengan menggunakan rumus count. Contohnya sama dengan count. Kita blok ini aja ya, nim-nya. Lalu enter. Nah, di sini terdapat 12 mahasiswa. Fungsi rumus if. Fungsi rumus if adalah fungsi untuk mengambil salah satu dari dua nilai berdasarkan suatu kondisi. Nah, di sini saya ingin mengetahui predikat yang didapatkan oleh mahasiswa. Di sini saya sudah membuat parameter, yaitu apabila mendapatkan nilai 80 sampai dengan 100, maka mendapatkan nilai A. Apabila mendapatkan nilai 60 sampai 79, maka mendapatkan B. Apabila mendapatkan nilai 0 sampai dengan 64, maka mendapatkan nilai C. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Sama dengan if logical test. Nah, logical testnya itu nilai lebih besar sama dengan 80, maka mendapatkan A. If lebih besar sama dengan dari 65, maka mendapatkan B. Nah, selanjutnya apabila di bawah dari 65, maka mendapatkan nilai C. Langsung saja kita enter. Di sini sudah ada hasilnya, yaitu A. Kita langsung tarik aja ke bawah. Nah, di sini terdapat hasil-hasilnya, ada A, ada C, dan B. Selanjutnya ada fungsi rumus sum if. Sum if adalah untuk menjumlahkan suatu item di tabel yang cocok dengan kondisi tertentu. Nah, di sini saya ingin mengetahui total nilai laki-laki dan total nilai perempuan dengan menggunakan rumus sum if. Sama dengan
sum if. Nah, di sini rank. Rank itu kita jenis kelamin, kita blok laki-laki. Nah, di sini kita sum rank, yaitu nilai. Kita blok aja, lalu enter. Nah, di sini terdapat nilai 609 dari jumlah total nilai laki-laki. Nah, kemudian saya ingin mengetahui total nilai perempuan. Sama dengan sum if kita blok rank jenis kelamin, perempuan. Kemudian kita blok rank nilai. Kemudian enter. Nah, di sini terdapat 429 total nilai perempuan. Rumus kontif adalah untuk menghitung beberapa jumlah sel dalam rank dengan menggunakan sebuah kriteria tertentu. Di sini saya ingin mengetahui banyaknya mahasiswa laki-laki dan banyaknya mahasiswa perempuan dengan menggunakan fungsi rumus kontif. Sama dengan kontif, kita blok rank jenis kelamin, lalu kriterianya laki-laki, enter. Nah, di sini terdapat 7 mahasiswa laki-laki. Selanjutnya kita ingin mengetahui jumlah perempuan. Sama dengan kontif, kita blok rank jenis kelamin, kriterianya perempuan, enter. Di sini hasilnya 5 mahasiswa perempuan. Nah, selanjutnya fungsi rumus AND dan OR. Fungsi rumus AND adalah untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen yang dimasukkan adalah benar nilainya, dan false apabila semua atau salah satu dari argumen bernilai salah. Sedangkan fungsi rumus OR adalah untuk memberikan nilai benar dan salah jika semua argumen bernilai salah. Di sini langsung saja kita praktekkan. Untuk deteksi N sama dengan N. Di sini untuk logikal satunya adalah kehadiran lebih besar dari 10 dan logikal 2-nya nilai lebih besar dari 65. Langsung kita enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu true. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada false ya, ada 2 false. Kenapa false? Karena syarat nilai di sini 63, jadi tidak terpenuhi ya. Karena di sini harus 65. Nah, di sini 63, jadi deteksi N-nya adalah false. Kemudian di sini sama ya, di sini deteksi nilainya di bawah dari 65 dan kehadiran di atas 10. Walaupun ini terpenuhi, maka deteksi N-nya adalah false. Nah, di sini juga terdapat false dikarenakan syarat kehadirannya di bawah dari 10 dan juga syarat nilainya di bawah dari 65, maka deteksi N-nya adalah false. Selanjutnya kita ingin mengetahui deteksi OR. Sama dengan OR
logikal satunya adalah kehadiran lebih besar dari 10 dan logikal 2-nya adalah nilai lebih besar dari 65. Bentar. Nah, kita tarik saja bawah. Di sini terdapat nilai true ya, karena kedua syarat memenuhi, nilai lebih besar dari 65 dan kehadiran lebih besar dari 10. Namun di sini ada false karena salah satu syarat atau kedua syarat tidak terpenuhi, yakni nilai di bawah dari 65 dan kehadiran di bawah dari 10. Maka dinyatakan false di deteksi OR-nya. Nah, di sini ada parameternya ya. Jika syarat ke-1 terpenuhi dan syarat kedua terpenuhi, maka hasil N-nya adalah true dan hasil OR-nya adalah true. Sedangkan jika syarat ke-1-nya terpenuhi dan syarat keduanya tidak, maka hasil N-nya adalah false dan hasil OR-nya true. Selanjutnya ada apabila syarat ke-1-nya tidak terpenuhi dan syarat keduanya terpenuhi, maka hasil N-nya adalah false dan hasil OR-nya adalah true. Nah, yang terakhir ada apabila kedua hasil tidak terpenuhi, maka hasil N dan OR-nya adalah false. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui lulus atau tidak dari parameter ini ya. Lulus jika kehadiran lebih besar dari 10 dan nilai lebih besar dari 65. Maka di sini kita menggunakan fungsi rumus if. Nah, di sini kan ada dan ya. Maka kita menggunakan rumus N. Logikal 1 kehadiran lebih besar dari 10 dan logikal 2-nya adalah nilai lebih besar dari 65, dan di sini kriterianya yaitu lulus dan tidak. Enter. Fungsi rumus not berfungsi untuk memberikan nilai juga sama halnya rumus N. Rumus not ini memiliki fungsi kebalikan dari rumus N. Kita langsung saja praktekkan. Di sini if not, kita blok nilai rata-rata sebagai logikalnya lebih kecil dari 65, maka hasilnya lulus atau tidak. Nah, terdapat hasil lulus ya. Kita langsung tarik ke bawah. Nah, di sini kenapa terdapat hasil lulus? Karena di sini kan lebih kecil dari 65, jadi kebalikannya gitu. Dan di sini
Tidak, karena memiliki nilai di bawah dari 65. Jadi, suatu kebalikan ya, nilai rumus not itu suatu kebalikan dari fungsi rumus n. Seperti itu. Nah, di sini ada menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan menghasilkan false jika kondisi yang diuji benar. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi rumus proper. Fungsi rumus proper adalah untuk mengubah teks ke bentuk proper case, yaitu huruf pertama menjadi huruf besar atau huruf kapital. Nah, di sini bisa dilihat ya, Ibu Kota Jakarta. Di sini huruf I-nya masih huruf kecil, ingin kita ubah menjadi huruf kapital dengan fungsi rumus proper. Dan juga kalimat kotanya, huruf K-nya ingin kita ubah menjadi huruf kapital. Dan juga di sini huruf J dari Jakarta ingin kita ubah menjadi huruf kapital. Nah, kita praktekkan sama dengan proper. Kita blok kalimatnya, maka langsung enter. Nah, di sini sudah terlihat ya, Ibu Kota Jakarta dengan huruf I-nya menggunakan huruf kapital dan huruf K-nya menggunakan huruf kapital dan juga huruf J-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, fungsi rumus upper. Fungsi rumus upper adalah fungsi untuk mengubah teks ke dalam bentuk uppercase atau huruf besar semua. Nah, di sini kan terdapat huruf kecil ya. Maka kita ingin mengubahnya menjadi huruf kapital semua. Sama dengan upper, kita enter. Nah, maka hasilnya menjadi huruf besar semua. Fungsi lower adalah untuk mengubah teks ke bentuk lowercase atau huruf kecil semua. Di sini kita menggunakan rumus lower, lalu enter. Nah, di sini terlihat ya, huruf dari Ibu Kota Jakarta memiliki huruf kecil semua. Fungsi rumus len. Nah, di sini fungsi rumus len adalah untuk mengetahui jumlah karakter dari sebuah kalimat atau teks. Di sini Ibu Kota Jakarta. Nah, kita ingin mengetahui jumlah karakter dari kalimat ini. Kita menggunakan rumus len. Enter. Nah, di sini hasilnya 14 ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sesuai ya. Begitu. Nah, selanjutnya fungsi rumus round. Fungsi rumus round adalah untuk membulatkan angka ke desimal sesuai yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Di sini kita udah memiliki nilai. Kita ingin membulatkan angka menjadi desimal ya, sesuai yang kita inginkan. Sama dengan round blok nilai, kemudian 2 yang kita inginkan 2 misalnya 2, enter. Nah, jadi hasilnya 30,78 karena kita menginginkan 2 angka di belakang koma.
Contohnya kita ubah menjadi 1. Nah, di sini terdapat angka 8 karena kita menginginkan satu angka di belakang koma. Fungsi rumus concatenate. Fungsi rumus concatenate adalah salah satu fungsi teks untuk menggabungkan dua atau beberapa string dengan menjadi satu string. Contohnya, kita di sini sudah mempunyai beberapa kata. Kita ingin menyatukan di dalam satu string. Contohnya, concatenate kata 1, kata 2, kata 3, kata 4, dan kata 5, enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil awal di sini tidak memiliki spasi ya. Jika ingin menambahkan spasi, di sini kita tambahkan, kutip. Lalu enter. Nah, di sini terlihat ya sudah memiliki spasi. Saya lahir di Jakarta, Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi rumus VLOOKUP adalah untuk menampilkan data dari tabel yang disusun secara tegak atau vertikal. Dengan syarat penyusunan tabel data pada baris pertama harus diurutkan terlebih dahulu mulai dari terkecil hingga terbesar. Sedangkan HLOOKUP adalah untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dengan format mendatar atau horizontal. Dengan syarat penyusunan tabelnya, data pada baris pertama harus berdasarkan urutan dari kecil ke besar. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel referensi VLOOKUP yang vertikal ya, artinya ke bawah, dan juga di sini tabel referensi VLOOKUP yang horizontal ke samping gitu. Oke, langsung saja kita menjalankan fungsi rumus VLOOKUP. Nah, di sini kita blok berdasarkan kode barang, koma, lalu kita blok di sini tabel referensinya. Jangan disertakan headernya ya, hanya datanya saja. Selanjutnya kolom berapa nama barang terletak. Nah, di sini berarti 1, 2, 3, 4. Berarti kolom kedua. Nama barang berada pada kolom kedua. Nah, selanjutnya kita kunci dengan menggunakan F4 atau bisa disebut tanda string. Nah, selanjutnya kita jangan lupa menggunakan false agar ketika data kode barang tidak ada, maka di sini tidak akan dimunculkan ya. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya beras. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini sesuai kan, kode A adalah beras gitu. Selanjutnya kita ingin mengetahui harga. Nah, rumusnya sama seperti ini, tinggal di copy saja. Namun di sini kita ubah kolom ya.
harga itu berada pada kolom 3. Nah, kita enter. Nah, di sini tertera harga 6.000. Tinggal kita tarik. Kemudian satuan. Sama halnya seperti tadi. Rumusnya kita copy saja. Kita taruh di sini. Kita ganti dengan kolom keempat, yaitu satuan. Tinggal enter. Nah, di sini liter, kilogram. Nah, selanjutnya fungsi rumus lookup. Sebenarnya konsepnya sama ya, cuman yang beda ini terletak pada tabel referensinya, yaitu horizontal atau menyamping gitu. Oke, kita praktekkan sama dengan lookup. Lookup, kita ingin mencari berdasarkan kode barang ya, D misalnya. Kemudian koma, kita blok data dari tabel referensi, jangan disertakan headernya ya. Nah, kemudian kita ingin mengetahui nama barang. Nama barang berada pada baris kedua. Nah, jangan lupa kita kasih tanda dolar atau tanda string untuk dikunci. Seperti ini. Dan jangan lupa juga kita menggunakan false. Enter. Nah, seperti ini. Tinggal kita tarik ke bawah. Caranya sama ya. Untuk menentukan harga dan satuan seperti sebelumnya, tinggal kita copy. Kita paste di sini. Tinggal kita ubah. Berarti harga berada pada baris ketiga. Kita tinggal enter. Nah, terdapat harga. Selanjutnya kita ingin menentukan satuannya berdasarkan tabel referensi. Sama dengan tinggal di rumus. Selanjutnya kita ingin mencari satuannya berdasarkan tabel referensi. Tinggal di copy rumusnya, kemudian taruh di sini. Tinggal kita ganti ini kolomnya, barisnya, baris keempat. Enter. Didapat liter, tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman, mudah bukan? Menggunakan fungsi rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.